Ustadz Asif Abdullah menjawab tentang cerai dan pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini berita informasi atau yang sudah beredar bahwa ada suatu cerita seseorang yang ibu-ibu yang minta talak kepada suaminya. Maaf, ini di luar tema ya. Ibu-ibu yang minta talak kepada suaminya, lalu suaminya mengabulkan talak itu. Terus karena yang meminta talak si istri, maka talak itu sudah masuk ke kategori talak ketiga. Apa benar, apa ada tuntunannya? Ya, satu. Yang kedua kan berkaitan dengan acara Isra Mi'raj yang di Wairubi yang dihadiri oleh Ustadz Asep, saya juga hadir. Nah, tentang ayat 21 kalau nggak salah, Al-Baqarah 21 yang artinya Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berkaitan dengan sholat Ustaz. Dan ini mau menjelang bulan puasa, terus kebetulan sekali saya punya orang tua yang sudah lanjut usia pikun. Nah, kalaupun puasanya bisa dibayar dengan vidya. Terus tentang sholatnya, Ustaz, bagaimana kita karena beliau masih hidup dan pikun gitu. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak atas dua pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan pertama berkaitan tentang masalah talak. Bapak Ibu, ini penting loh. Itu ibu-ibu nih, halo. Baik. Kalau kita ini kan jenderal 4, ibu-ibu yang di belakang jenderal 5 ini. Sudah gak ada lagi jenderal di atas jenderal 5. Berarti panglima tertinggi adalah ibu-ibu. Baik, kalau ada perempuan atau istri yang menuntut cerai kepada suaminya, pertama itu istilahnya, kalau dalam istilah dalam Islam itu namanya khulu. Khulu itu proses penglepasan hubungan antara kedua belah pihak, itu namanya khulu. Apakah kemudian ketika suaminya menceraikan istrinya bahwa Mas ceraikan aku, oke, gitu. Ini yang aku tunggu, cerai kamu, nah, gitu. Begitu sudah dicerai dan disahkan di pengadilan agama, maka ini yang banyak tidak diketahui oleh banyak orang, Bapak Ibu. Apa itu? Proses talak atau yang khulu dari dari istri kepada suami langsung masuk ke dalam bab talak bain sugro. Apa talak bain itu? Talak bain adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya 3 kali. Jadi posisinya sama. Khulu ini posisinya seperti tolak bain, yang dimana suami tidak boleh rujuk. Suami tidak boleh rujuk. Walaupun ini baru sekali kejadian, Mas ceraikan aku, istri ngomong begitu baru sekali, dan kemudian dia mengatakan oke, gitu, tak ceraikan, sip, gitu. Begitu dia bilang kamu tak ceraikan, itu langsung masuk kategori hitungan talak bain sugro. Kan ada yang kubro, ada yang sugro. Kalau yang kubro itu suami mengucapkan talak langsung kepada istrinya, kamu tak cerai, rujuk, kamu tak cerai, rujuk, kamu tak cerai. Nah, yang ketiga baru, ini namanya bain kubro. Kalau yang sugro itu terjadi proses bagaimana cerai itu dari bawah, itu dari istri. Maka kalau suami istri kok nyesel atas tindakan itu, setelah khulu, setelah istri di ACC, ya, permintaan perceraiannya, maka kalau mereka mau balik nggak boleh, harus ada lelaki penyelam. Gitu. Taruhlah A dan C. A ini laki, C ini perempuan.
lalu terjadi perceraian karena khulu tadi itu, maka A dan C nggak bisa kembali di antara keduanya. Kalau A mau kembali ke C, harus ada B yang kemudian datang untuk menikahi si C. Tapi tidak boleh didesain seperti sinetron tersanjung sampai 1000 episode. Jadi misal, gue tahu dong. Jadi ngeten, si A ngeten, B, kamu tak bayar 10 juta ya. Tapi syaratnya kamu ikuti skenario saya. Nikahi mantan istriku. Nanti kalau kamu sudah nikahin, jarak beberapa hari ceraikan. Nah setelah selesai masa iddah, baru nanti saya akan kembali lagi ke mantan istri saya. Itu kata siapa Pak? Kata si A. Hal-hal yang begitu tidak boleh. Jadi B, andai kata nanti jadi menikahi si C, ya, B ini laki-laki kedua, maka tidak ada hubungan dengan si A, tidak ada laki-laki bayaran, tidak ada skenario di balik pernikahan yang kedua, semuanya mengalir seperti air. Kok ternyata dengan suami yang kedua, si B ini nggak cocok, lalu terjadi perceraian, ini berarti qadarullah yang memberikan kesempatan kepada mantan suami yang pertama untuk balik lagi. Tapi tunggu masa iddah. Masa iddahnya 3 kali sucian. Haid, suci, haid, suci, haid, suci, baru selesai masa iddahnya. Dan selama masa iddah, perempuan nggak boleh keluar dari rumahnya. Ayo, ada nggak yang masih iddah ini? Kalau ada yang masa iddah 3 bulan itu nggak boleh keluar. Nanti dia boleh keluar kalau sudah selesai masa iddahnya. Kaidah itu ada yang Allah sampaikan di dalam surah At-Talaq. Ya, penjelasan itu rinci. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan masalah orang tua yang pikun bapak. Pikunnya bapak kayak ibu ini? Ibu. Itu permanen atau masih kadang-kadang nyambung, kadang-kadang putus gitu? Permanen Ustaz. Udah. Berarti sudah nggak ingat ini anaknya? Iya, cuman kadang-kadang gitu mau sholat lagi. Oh gitu, baik. Kalau maka tadi saya tanya dulu, ini apa tadi namanya? Apa istilahnya Pak? Pikun. Pikunnya itu permanen atau tidak? Kalau permanen maka sudah hilang kewajiban. Karena di antara syarat wajib untuk melaksanakan sholat itu adalah al-aqlu. Maka dalam kitab At-Tadhib syarah dari Abi Suja itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akal. Ini syarat wajib. Kalau dia kafir nggak wajib sholat. Ya, kalau kemudian dia belum berakal, artinya masih anak-anak, belum wajib. Kalau ternyata dia hilang akal, sebab karena pikun, sebab karena gila, sebab karena pingsan, sebab karena operasi, maka kewajiban sementara hilang pada dirinya sampai kembali lagi kesadaran yang ada pada dirinya. Kayak orang gila. Orang gila itu kan ada yang gila permanen, ada yang gila kumat-kumatan. Kalau melihat orang kumat lagi, apalagi melihat mantan istrinya, kumat lagi, trauma kan. Tapi begitu hilang, nggak ada lagi pandangan keterkaitan dengan masa lalunya, normal lagi. Maka kata saat ketika dia normal, maka syariat Islam berlaku kembali. Kayak orang gila Bapak Ibu. Orang gila itu nggak ada kewajiban apapun, termasuk sholat. Tapi nanti begitu orang gila itu sudah mulai sehat, maka kewajiban itu kembali ke dirinya. Kapan hilang akal, maka gugur kewajiban. Kayak orang habis operasi, kan sebelumnya disuntik ya, suntik gitu, suntik dibius, lalu kemudian menjalani operasi. Selama dia dibius hilang kesadaran, selama dioperasi hilang kesadaran, setelah pasca operasi pelo. Kayak orang baru ngomong gitu ya. Tanya orang habis operasi itu kayak seperti orang baru kena stroke. Nanti jarak 3-4 jam lagi baru normal lagi. Nah saat dibius, saat dioperasi, saat ketika pasca operasi dan dia nggak paham dengan apa yang diucapkan dan dilakukan, maka gugur kewajiban. Tidak ada hal apapun yang dikaitkan, termasuk puasa.
Orang pikun nanti itu, Bapak Ibu, orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka cukup dibayarkan fidyahnya saja. Beliau tidak wajib qadha, tidak wajib bayar utang puasa di hari yang lain, tapi kita sebagai keluarganya membayarkan fidyah dari satu hari yang ditinggalkan, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin. Satu orang miskin. Standarnya adalah ketika orang itu makan cukup, berarti ada nasi, ada sayur, ada lauk. Ya, tidak perlu dikasih gorengan, tidak perlu dikasih minuman, es, teh, dan es bayu dan seterusnya. Ya, pokoknya standarnya cukup makan, ada lauk, ada sayur. Standarnya kalau kita ke warteg Bahari berapa? 10.000 udah bisa. Tapi terlalu murah. 15. Oke lah, tawar-tawaran ya. Ada 10, ada 15. Ambil jalan tengah, berarti bayar fidyah per hari 15.000 kali 30 berarti 4,5. Jadi kita anak membayarkan fidyah untuk orang tua kita yang nggak puasa 450.500 jujur second. Sebaliknya butuh pertalite. Ustaz, pernah Monggo Pak. berkaitan dengan khuluk tadi itu Pak. Khuluk ya. Nah, karena yang mereka yang mengalami itu kayaknya ada penyesalan. Terus dia Ingin khawatir juga itu. Tapi khuluk itu terjadi akibat dari desakan orang ketiga. Orang bojomu tuh bikes terus selama 6 tahun kok bikes. Udah ceraiin aja. Minta cerai aja begitu Ustaz. Ada pindah. Soal pihak ketiga kalau dalam fikih itu nggak dilihat. Yang difokuskan ke dalam tindakan yang dilakukan oleh suami istri. Kalau ternyata dapat gosokan, dapat komporan, dan dapat gasan 3 kilogram yang lagi langka, ternyata meleduk, dan ternyata akhirnya sudah kamu tak ceraiin sebab karena pembisik dari faktor ketiga, itu sudah terjadi Pak. Jadi Islam itu, fikih itu hanya membicarakan dampak dari perbuatan. Adapun faktor di belakang itu nggak dilihat. Ini kan gosok-gosok ini. Ceraiin aja, atau minta cerai aja. Suami kayak gitu di bambu kuning banyak. Di jalan banyak. Malah sekarang lagi diskon. Udah cerai. Minta cerai aja. Iya. Akhirnya Mas, aku minta cerai gitu. Pikir suami, model kayak kamu ada banyak gitu. Ayo tak cerai ya gitu. Maka begitu ada faktor pembisik dari manapun, entah itu dari keluarganya, dari tetangganya, lalu terjadi eksekusi, itu tidak dilihat sebagai bagian dari pembatalan proses khulu. Pokoknya sudah, begitu istri minta cerai, suami mengabulkan, itu jadi. Apalagi disahkan di depan pengadilan agama. Ya, bukan di depan pengadilan, di depan hakim pengadilan agama. Kalau di depan pengadilan dia hanya sekedar selfie gitu aja ya. Kan yang jelas sudah di depan pengadilan, di depan hakim pengadilan agama. Ngomong kudu jelas. Arep nandur apa Kang? Nandur budin gitu. Nandur budin itu kata orang bendang bosok gitu. Yang jelas saya mau nanam pohon singkong gitu. Bukan singkongnya yang ditanam, tapi pohonnya. Jadi kalau ngomong harus clear. Mau nanam apa Pak? Roh pisang. 2 hari gosok katanya. Kudu genah Pak. Nah, terus saya mau nanam pohon pisang. Baru clear. Sudah tunggu Pak. Wis jam 8 luwih Pak. Masih ada pertanyaan. Alamat sampai dhuwur ini. Ini sepertinya kalau yang seperti tadi itu memang sangat menarik. Ya. Jadi kalau masalah yang khuluk tadi itu, saya pernah mendengar sih di kajian yang awal-awal itu, bahwa kalau pada saat kondisi sama-sama emosi, itu katanya hal tersebut itu tidak berlaku karena masalah talak ataupun khuluk itu harus berdasarkan atas pada saat sadar bahwa memang akan melaksanakan talak tersebut. Apalagi tadi yang dikatakan Ustaz bahwa itu harus disahkan oleh
pengadilan Oke. oleh hakim. Iya. Kalaupun misalnya pasangan tersebut hanya bilang ceraikan saya, terus si suami ya sudah gue ceraiin lo, itu sambil pergi gitu tanpa ada apapun, misalnya bahkan tanpa ada saksi, apakah hal tersebut juga sah? Baik. Terima kasih. Baik, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak boleh dimain-mainin. Di antaranya adalah kata talak. Ya, maka kemudian para ulama mengatakan seorang suami yang mendapatkan pernyataan dari istrinya minta cerai dan kemudian dia ceraikan, mau dalam kondisi datar, mau dalam kondisi biasa atau dalam kondisi marah, maka jatuh talaknya. Maka dia sadar atau tidak sadar, serius ataupun tidak, marah atau hanya bercandaan, maka hukum talak sudah jatuh. Jadi untuk bisa mensahkan kata talak itu nggak harus nunggu dengan kesadaran. Maka ada orang atau ada suami yang mengatakan dalam keadaan emosi yang sedang membuncah, oke, kamu tak cerai sekarang, gitu. Dia dalam kondisi marah. Karena kalau tidak marah pasti nggak ngomong cerai. Ya. Orang yang ngomong cerai itu pasti dalam kondisi sedang nggak marah, Bapak Ibu. Mungkin kena cemburu buta, butanya dicemburuin, akhirnya terjadilah omongan yang tidak bisa dikendalikan. Aku ceraikan kamu mulai hari ini. Pergi kau dari rumahku. Oh, itu kesalahan. Sudah diceraikan, disuruh keluar. Kalau dalam hukum Islam, Bapak Ibu, istri yang sudah diceraikan, kecuali ke khulud tadi kan, kalau istri yang sudah diceraikan, wajib hukumnya masih tetap tinggal di rumah suaminya, jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Loh, kan sudah dicerai, Pak. Lah itu memang sudah dicerai. Siapa tahu ketika sudah ngomong, kamu tak ceraikan, tapi besok gue, kau say ayu yo. Terus kemudian nyesel, aku tak balik ya. Kamu terima enggak? Tak terima, tapi beli gorengan dulu. Begitu dia sudah beli gorengan dan ternyata diterima, itu terjadi rujuk, Bapak Ibu. Jadi rujuknya suami kepada istri untuk talak 1 dan 2 tidak perlu pakai formalitas. Nggak harus mengundang penghulu, nggak harus menghadirkan saksi, nggak harus pakai akad baru, nggak harus pakai mahar baru. Itu selama masih pada tahap talak 1 dan talak 2. Jadi suami ngomong, aku rujuk, Mak, boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya bawa aku ke Bambu Kuning. Oke. Atau mohon maaf, sampai dengan menggunakan bahasa tubuh saja. Suami mendatangi istri dan istri mau, itu bahasa rujuk. Jadi rujuk itu nggak harus pakai omongan. Saya akan rujuk. Nah, itu formalitas. Yang nggak formal, misal terjadi bahasa isyarat, nah gitu. Oke, gitu. Ketika terjadi kesepakatan di antara suami istri, jadi itu sudah rujuk. Jadi rujuk itu tidak perlu ribet. Yang ribet itu kalau sudah terjadi, misal Allah sudah memberikan waktu iddah kepada istri 3 kali sucian. Suami kok tidak segera rujuk. Begitu sudah selesai masa iddah kok baru menyadari ingin kembali seperti semula. Nah, itu baru nikah baru. Karena masa iddah sudah selesai. Maka sebelum masa iddah segera ambil tindakan. Maka kenapa suami istri itu tidak boleh pisah rumah? Nggak juga harus pisah ranjang. Tidur satu ranjang walaupun sudah dicerai juga boleh, Bapak Ibu. Karena dengan hubungan suami istri di atas ranjang itu sudah menunjukkan terjadinya rujuk di antara keduanya. Clear ya? Itu yang banyak nggak dipahami oleh banyak orang. Jadi rujuk itu harus formal, rujuk itu harus dengan menggunakan bahasa, undang bapaknya lagi untuk lamaran, pokoknya pulang dari awal. Tidak begitu. Selama masih cerai 1 dan 2, dan selama belum selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, game over, tutup buku. Kalau mau buka buku, ulang lagi dari awal. Lamaran meneh, tentukan hari lagi kapan mau nikahan. Bisa anyar kok ya seperti semula, ngerayat meneh gitu. Gua repot wis, iki ora ada ditutup rantai. Masalah cerai itu memang luar biasa. Baik.
Padahal kita ini bahas umi makum ya, kenapa bahas cerai? Paling banyak. Iya. Karena memang judul paling menarik Pak ya. Baik. Mari bersama Bapak Ibu kita tutup dan kita sempurnakan majelis dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan Allah mudahkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.